Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Cindy Permade. Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendatangi salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina, Suroto, untuk memberikan perlindungan setelah dirinya memberikan kesaksian dalam kasus ini. Suroto, salah satu saksi kunci yang pertama kali menemukan Vina dan Eki setelah dianiaya, menandatangani surat pengaduan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 7 Juni 2024. Penandatanganan ini dimaksudkan untuk melindungi dirinya pasca memberikan kesaksian di beberapa media massa. Suroto menyatakan dirinya siap memberikan kesaksian apabila diminta pihak kepolisian dan juga pengadilan. Surat ucapan di KTP saya, cuman aku belum sempat baca. Intinya saya pengen membantu Bapak kalau berkenan, begitu. Karena kasus ini kan kasus lumayan besar, Pak. Takutnya Bapak nanti diintimidasi atau diteror atau di apa gitu. Nah, sebelum saya setujuin, saya nanya ke keluarga, nelpon dulu ke keluarga. Itu intinya, yowis nggak apa-apa. Ini apa siapa? Nah, ini yang laki, ya. Yang perempuan. Mundur. Yang perempuan, sini Pak. Yang perempuan di sini Pak. Kurang lebih dari sana itu 2 meter. Yang perempuan, yang sekarang yang namanya Vina. Suroto, salah satu saksi yang pertama kali menemukan Vina dan Eki, memperlihatkan posisi keduanya ini saat tergeletak dengan luka parah di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Suroto melihat Eki sudah tidak bernyawa saat ditemukan, sementara Vina masih hidup karena sempat meminta tolong kepadanya. Suroto menduga keduanya menjadi korban penganiayaan dan kekerasan karena melihat banyak luka di tubuhnya. Suroto menjadi salah satu saksi yang muncul ke publik setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali menjadi sorotan dan diselidiki polisi. Penyelidikan kembali kasus kematian Vina membuat polisi kembali memeriksa sejumlah saksi, mulai dari saksi kunci seperti Liga Akbar dan Aep hingga keluarga Vina. Tak hanya itu, polisi juga membuka hotline khusus untuk menampung banyaknya informasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus pembunuhan Vina. Polisi meyakinkan publik informasi akan dianalisa penyidik secara profesional. Polda Jawa Barat membuka nomor hotline untuk penanganan kasus Vina di Cirebon. Akan kami lakukan analisis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga sama-sama kita imbau bijak dan bertanggung jawab memberikan informasi untuk menjaga dan menghargai keluarga korban. Sementara pengacara tersangka yang diduga otak pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, mempertanyakan kinerja penyidik yang belum menyerahkan berita acara pemeriksaan hingga saat ini. Kuasa hukum Peggy masih menduga ada kesalahan prosedur dalam penangkapan dan penetapan Peggy sebagai tersangka, sehingga mengajukan pra-peradilan hingga permintaan gelar perkara khusus ke Bareskrim. Bahwa salinan BAP sampai saat ini belum ada. Padahal ini kan waktu waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan berkenaan dengan penahanan sementara untuk klien kami, yaitu PS. Gelar perkara khusus ini memang sudah kita ajukan di Jakarta, tapi ya sama rekan kita, kita tinggal tunggu hasilnya saja. Jadwalnya kapan akan dilakukan gelar perkara khusus. Mantan Kapolda Jawa Barat 2016 Irjen Purnawirawan Anton Carlian menyebut, penyidik harus bisa membuktikan kasus pembunuhan Vina dengan menggunakan investigasi yang tepat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik. Jika ada prosedur yang dinilai tidak tepat dilakukan pada 8 tahun silam, maka perlu ada audit penyidik polisi yang menangani kasus ini. Diperiksa tadi forensik DNA, bisa diperiksa juga IT, BTS-nya. Apakah betul yang bersangkutan saat itu berada di TKP. Nah, kalau scientific investigation-nya itu sudah kuat, mohon nanti bisa diterima oleh semua.
Jangan sampai memaksakan kehendak bahwa ini bersalah, bahwa ini tidak bersalah. Dan audit penyidikan, kalau kejaksaan juga bersalah, silakan eksaminasi. Bisa eksaminasi itu apa? Yaitu pengujian, pemeriksaan, surat-surat dakwaan di kejaksaan, dan surat keputusan di pengadilan. Usai menangkap Peggy Setiawan, polisi sudah menghapus 2 DPO pelaku di kasus pembunuhan Vina. Namun polisi belum melakukan rekonstruksi ulang kembali di kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Polisi membuka layanan hotline laporan warga untuk menampung informasi dari masyarakat dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lantas, seberapa efektif cara ini untuk membongkar kembali kasus pembunuhan yang telah terjadi 8 tahun silam? Kita bahas dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami ada Pak Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi FISIP UI, dan Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Pak Adrianus. Sore Pak Susno, sore Mbak. Saya mau ke Pak Susno dulu. Pak Susno, sebenarnya kalau melihat Polda Jabar membuka hotline, apakah ini sebenarnya adalah langkah yang lazim, langkah yang biasa dilakukan oleh polisi? Atau Bapak melihatnya seperti apa? Pertama kita hargai ya, Polda Jawa Barat terbuka menerima informasi berupa apapun untuk memperkuat pembuktian perkara pembunuhan Vina dan Eki. Ini bagus sekali. Kalau soal saksi kan sudah banyak, tapi sayangnya saksi satu dengan yang lain masih berseleweran. Kemudian ada juga saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian pada persidangan tahun 2017 mencabut beberapa poin dari kesaksiannya. Ya, kalau soal saksi sebanyak apapun juga itu nilainya tetap 1. Apalagi saksi satu dengan lain bertentangan. Nah, yang diharapkan oleh penyidik adalah bukti pendukung berupa scientific crime investigation sebagaimana dikemukakan oleh mantan Kapolda Jawa Barat tadi. Adakah titik jari, kita fokus pada Peggy ya yang sekarang ditahan jadi tersangka. Adakah titik jari Peggy pada barang-barang yang ditemukan dalam peristiwa tersebut, misalnya di helm, di sepeda motor, kemudian di samurai yang katanya ada samurai. Adakah CCTV merekam gambar Peggy di lokasi kejadian? Adakah di handphone Peggy pada 2017 ada bahwa handphone tersebut berada di sekitar BTS di sekitar lokasi kejadian. Adakah DNA Peggy atau DNA daripada Vina dan Eki di baju atau di badan Peggy? Adakah sperma Peggy karena ini perkosaan nempel di baju, pakaian, atau di tubuh dari Vina? Nah, kalau itu semua tidak ada, ini agak sulit ya kalau hanya mengandalkan keterangan saksi. 1000 saksi pun nilainya hanya 1. Apalagi saksi yang dilemahkan oleh saksi yang lain itu menjadi tidak ada nilainya. Jadi agak sulit pembuktiannya. Makanya saya yakin Polda Jabar sangat terbuka untuk menerima masukan dari yang lain. Tapi apapun juga tidak usah khawatir Polda Jabar. Menyidik itu bukan berarti harus menghukum orang, harus membuat orang bersalah. Tidak. Menyidik itu membuat terang suatu perkara. Dan menentukan siapa tersangkanya, setelah tersangka ketemu, terbukti apa tidak. Kalau tidak terbukti dibebaskan, itu prestasi. Tapi kalau terbukti menurut penyidik dilanjutkan kepada penuntutan, itu juga terbukti, itu juga prestasi polisi. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa prestasi itu menjadikan orang yang sudah ditangkap dan ditahan harus dihukum. Nah itu gawat kalau sudah kiblatnya ke sana. Jadi makin cepat misalnya tidak terbukti, makin cepat ditangguhkan penahanannya, bila perlu segera dihentikan penyidikannya, itu prestasi. Oke. Pak Adrianus, tadi kan dibilang kalau saksi semakin banyak sebenarnya kalaupun saling melemahkan jadi tidak
ya kurang bernilai. Nah, kalau Pak Deanus melihatnya dengan dibuka hotline ini, apakah sebenarnya bisa membantu penyidikan, membuat semakin terang, atau justru semakin banjir informasi jadi mengaburkan penyidikan nantinya? Ya, saya mengikuti cara berpikir Pak Susno, dan lalu memang menjadi paling tidak pada saya ada dua pertanyaan tuh. Apa sebetulnya kegunaan dari hotline ini? Apakah lebih dalam rangka untuk supaya polisi terlihat bersikap terbuka, responsif terkait dengan situasi di masyarakat, atau sebetulnya ini satu kegiatan yang sebetulnya lebih dalam rangka memang betul-betul dalam rangka mencari informasi baru, ya. Tetapi ketika memang ini dalam rangka informasi baru, bukankah gesture polisi dalam rangka ketika kemarin ketika menangkap saudara Peggy itu gesturnya kan yakin tuh, ya, sudah firm bahwa Peggy lah pelaku satu-satunya, 2 DPO lain tidak ada, dan kita tinggal memberkas untuk kemudian dimajukan ke pengadilan. Itu gesture yang saya tangkap dari keterangan dari Reskrimum ketika itu. Namun kemungkinan dalam waktu kelihatannya bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar juga bukanlah fakta keras, ya, bukanlah misalnya DNA, sidik jari, atau rekaman video, rekaman telepon yang boleh dikatakan sebagai sesuatu yang keras, ya, yang merupakan fakta material begitu, ya, tapi lebih merupakan fakta-fakta yang memang terdiri daripada saksi-saksi yang berbicara, atau saya menyebut sebagai telling atau saying witness, yang dalam hal ini memang soal memorinya menjadi bermasalah, Mbak. Bayangkan ini kita ngomong dalam waktu 8 tahun, yang hari ini kita ngomong apa, 8 tahun kemudian amat mungkin kita berbicara berbeda, berubah, tidak ingat, lupa, atau sudah terganggu dengan apa kata orang, macam-macam. Hal mana kemudian tadi dikatakan oleh Pak Susno, ada pula orang yang berkata sebaliknya. Tentu kita mengabaikan bahwa orang yang berkata sebalik ini kemungkinan punya kepentingan juga gitu, ya. Jadi saling berbenturan, maka mungkin sekali setelah mempertimbangkan hal-hal begitu, barulah kemudian Polda berpikir untuk membuat hotline. Mungkinkah dalam hal ini, apakah ini adalah satu langkah antara, Pak Susno, sebelum kemudian sampai kepada yang Bapak katakan untuk SP3 dan seterusnya, mungkin saja. Tapi saya kira tentu masyarakat akan berpikir bahwa kalau sampai kemudian setelah kemarin gesturnya yakin, lalu kemudian tiba-tiba SP3 tanpa melalui proses penerimaan informasi, rasanya akan terlalu gimana, ya, nanti polisi akan terlihat sebagai lemah gitu, ya. Maka beberapa langkah akan dilakukan sebelum kemudian sampai ke SP3 jika memang hal itu memang sudah tidak lagi bisa dipertahan oleh kepolisian. Demikian. Oke, Pak Susno, tadi kan disebut juga soal awalnya polisi ini udah kayak yakin, tapi kemudian membuka lagi hotline dengan memori yang sudah 8 tahun silam. Gimana polisi bisa mengujinya agar tetap hotline atau keterangan dari saksi ini bisa tetap merujuk kepada scientific crime investigation, Pak Susno? Ya, penyidiknya sekarang penyidik baru, ya, bukan penyidik lama. Jadi dia berdasarkan memori putusan pengadilan, disebutkan nama Peggy, alamatnya cocok, ibunya sudah mengatakan Peggy, sekolahnya mengatakan Peggy, rapotnya Peggy, kakaknya Peggy, itu udah 1000% Peggy betul. Persoalannya, apakah Peggy ini pelaku? Nah, setelah diperiksa para terhukum, yang kenal Peggy itu hanya satu. Padahal perbuatan ini perbuatan bersama. Yang 7 tidak kenal. Nah, kemudian yang kenal pun tidak mengatakan Peggy sebagai pelaku. Mengapa mereka tidak mengatakan Peggy sebagai pelaku? Karena mereka yang dihukum pun menolak mengatakan bahwa dia sebagai pelaku. Nah, saksi yang mengatakan si Peggy ada di lokasi adalah saksi yang namanya Aep. Aep melihat malam kejadian jam 10 malam, jarak 100 meter, tidak kenal dengan yang namanya Peggy, tapi tahu wajahnya Peggy. Dari segi peristiwa dan apa yang diucapkan, dan apalagi malam itu gelap dan hujan, sudah pasti Aep ini bohong. Ini bahaya sekali kalau berkas yang maju ke pengadilan, yang disidangkan, yang diputus sampai dengan hukuman seumur hidup adalah berkas berdasarkan rekonstruksi cara berpikirnya Aep. Ini bahaya. Mengapa bahaya? Nasib 8 manusia yang akan 7 ya sekarang, ya, yang akan
berada di situ sampai meninggal. Jadi kita harus mengakui kalau ada kekeliruan ya keliru. Kalau misalnya si Peggy tidak terbukti bersalah, tidak cukup bukti, ya dilepaskan. Karena tujuan penyidikan itu jangan sampai menyimpang. Termasuk tujuan pengadilan jangan sampai menyimpang. Tujuan pengadilan itu memberikan keadilan. Itu hukum yang tertinggi. Apa? Kalau tersangka, kalau terdakwa itu bersalah, ya hukum sesuai kesalahannya. Kalau tidak terbukti, ya bebaskan. Dan satu lagi, ini Pak Adrianus, ya bagus sekali Pak Adrianus, ini kita memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia. Bila perlu Pak Adrianus ya, dalam KUHP yang baru nanti, hakim itu jangan diberi BAP Polri. Hakim silakan mencari fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sebabnya manakala hakim sudah memegang BAP berkas dari Polri, penyidik Polri, maka konstruksi berpikirnya, mind-nya sudah terpaku di BAP itu. Apalagi kalau hanya membaca kesimpulan. Ini untuk secara nasional, secara makro, Pak Adrianus selaku akademisi yang memberikan masukan kepada DPR, tim KUHP ya. Oke, terakhir Pak Adrianus, tadi kan disebut ya ada 2 DPO yang kemudian dihilangkan, kemudian juga ada bukti-bukti yang sebenarnya bukan bukti langsung nih. Bagaimana polisi bisa melakukan penyidikan agar penyidikan yang sedang berjalan ini bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kalau ada yang keliru itu bisa diluruskan agar ini penyidikannya tetap terbuka dan cepat. Nah, maka begini, kemungkinan informasi yang masuk ya, betapapun tidak akurat, sampah dan yang lain setelah dibuka hotline, itu pertama akan membuat semakin terang kasus Peggy, menuju pada kemungkinan pentersangkaan dan kemudian lalu dimasukkan ke JPU, P21, atau seperti yang dikatakan oleh Pak Susno, SP3. Jadi saya berpikir bahwa polisi tentu membuka kemungkinan untuk itu. Nah, yang kemungkinan lain adalah bahwa selain daripada informasi yang akan masuk itu adalah dalam rangka untuk Peggy, tapi juga dalam rangka untuk kasus yang secara keseluruhan. Jadi saya kira kita mesti berpikir clear nih, apakah kita hanya ngomongin Peggy saja atau ngomong kasus secara keseluruhan di mana diduga bahwa terjadi abuse of power, terjadi yang namanya miscarriage of justice, yakni peradilan sesat di mana ke-11 orang ini bukanlah pelakunya. 11 itu ya setelah dikurangi 2 ya berarti tinggal 9, begitulah ya. Nah, maka terkait dengan terkait dengan dugaan miscarriage of justice ini, maka bagaimana kita melihat informasi-informasi yang banyak itu yang diperoleh oleh polisi setelah dibukanya hotline? Maka saya kira akan ada beberapa kemungkinan. Pertama, tentu saja kalau terhadap saudari Tata ya yang sudah bebas itu, maka tentu akan amat tergantung pada apakah pengacaranya dan yang bersangkutan sendiri itu akan mengajukan PK apa tidak. Nah, jadi kalau memang diajukan PK, maka tentu informasi yang didapat oleh Polri ini sekalian dapat dipakai untuk mengatakan bahwa memang PK-nya benar dan kemudian lalu nanti saudara Tata ini akan dibersihkan namanya. Yang kedua adalah terkait dengan Peggy. Maka tentu kalau memang nanti Peggy itu nanti akan di SP3 lalu kemudian akan menuntut pembersihan namanya, maka tentu dengan informasi yang akan diterima oleh Polri, maka lalu kemudian Polri akan berbesar hati mengatakan bahwa memang benar bahwa Peggy bukan pelakunya dan bersedia untuk membersihkan namanya sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Susno. Yang repot Pak adalah terhadap 7 orang yang sekarang masih menjalani pidana. Apa mekanisme hukum acara yang bisa kemudian membuat mereka itu kemudian lalu pada saat sedang menjalani pidananya kemudian lalu apakah tiba-tiba lalu kemudian pidananya tiba-tiba dihentikan? Apakah kemudian tiba-tiba bisa diajukan PK pada saat sedang menjalani pidana atau apa? Nah, di sini saya kira hukum acara kita tidak mengatur itu. Nah, mesti ada menurut saya intervensi kalau boleh dibilang itu dari politik untuk kemudian meminta dibukanya kembali kasus 7 orang ini. Jadi sekali lagi perlu ada semacam clear ya dari segi agendanya. Jangan semuanya itu babaliut gitu ya sehingga kemudian lalu menjadi bingung bagi kita sebagai masyarakat. Demikian. Baik, kita tunggu seperti apa penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh polisi. Terima kasih Guru Besar Kriminologi FISIP UI, Pak Adrianus Meliala, dan terima kasih mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore Pak Adrianus, selamat sore Mas Indi. Pendengar.